aku kembali. Hari ini kita mau random talk. Kita mau cerita-cerita, ngobrol-ngobrol. Jadi nanti akan ada segmen yang namanya random talk. Bicara apa aja, ngobrol apa aja. Nanti teman-teman juga bisa komen di bawah. Kira-kira kita mau ngobrolin apa, mau cerita apa, mau bahas apa gitu ya. Segmen yang baru, kita bikin gebrakan baru, oke? Kalau ini saya mau cerita tentang pengalaman horor bisa dibilang. Jadi saya ini orangnya penakut sekali, pengecut banget gitu. Sering kalau misalkan ada tempat gelap atau sepi itu berasa kok kayak ada yang ngeliatin walaupun misalkan sendiri gitu. Anaknya pengecut banget. Satu ketika saya ada tugas dari kantor untuk ngecek sebuah tempat di salah satu daerah di daerah Tangerang gitu. Itu ruko 4 lantai ya. Saya kesana berdua dengan teman saya, harusnya berempat, 2 lagi maintenance saya akan nyusul. Saya datang berdua saya datang ke satu tempat. Infonya adalah tempat ini sudah lama kosong. Oke, dulu sempat ditempatin, terus beberapa waktu kosong. Ada beberapa barang yang masih tertinggal di sana. Saya masuk berdua dengan teman saya di lantai pertama. Perasaan kok adem banget ini ruangan, padahal kosong, nggak ada AC-nya, nggak ada kipas anginnya, ya kan? Saya sempat mikir, ini udara dari mana? Kok dingin banget gitu ya hawanya? Oke. Tapi saya nggak pikiran macem-macem, udah langsung saya naik ke lantai 2 ya sama teman saya berdua. Terus lantai 2, di lantai 2 itu banyak barang yang berhamburan, yang jatuh itu kayak dibuang. Tahu kan, kayak misalkan barang itu ada beberapa buku-buku, ada beberapa stiker-stiker kayak gitu ya, itu berantakan, hambur-hamburan gitu. Kalau misalkan barang di tempat yang kosong, misalkan dia jatuh atau tempatnya lapuk atau apa, kan pasti akan jatuh aja gitu ya, akan geser tempat. Kalau ini kayak orang dibuang, dilempar-lempar kayak gitu. Teman saya cuma nyeletuk gini, berantakan amat nih gitu kan. Udah, saya mikir juga, iya ya berantakan banget, kayak orang habis ngamuk gitu. Udah tuh kan, saya cekin semua barangnya, memang berantakan. Ada yang bindex gitu ya, tempat penyimpanan file itu kayak orang yang dilempar terus dia penyok kayak gitu. Ini kok parah banget nih berantakannya, nggak kayak ruangan kosong yang barangnya sekedar jatuh gitu, nggak oke. Saya udah mikir macam-macam aja gitu, tapi saya beraniin. Oke. Gak lama teman saya 2 orang maintenance itu datang, karena kita planningnya akan ngecek tempat, kita beresin, terus kita akan ukur layout, karena kita mau buat sesuatu tempat, kita mau set up tempat itu menjadi sesuatu gitu ya. Oke, udah. Dari lantai 2 itu kita kumpul tuh kan, ada saya berdua dengan teman saya dan 2 orang tim maintenance. Kita obrolin, oh ini tempatnya harus kayak gini, ini harus diberesinnya ke sini gitu ya. Udah. Pada saat kita ngobrol berempat di lantai 2, itu di tangga untuk naik ke lantai 2 itu ramenya kayak ada suara orang pakai sepatu gitu, sepatu yang pantopel gitu, tak-tok gitu. Tapi kayak jalannya itu berdesekan gitu, rame banget, tak-tok gitu. Sampai teman saya cuma nyeletuk gini, rame amat nih gitu. Dia cuma celetak-celetuk kayak gitu ya. Kenapa dia celetuk gitu, nanti saya ceritain. Dia cuma celetuk rame amat nih gitu kan. Ini agak bising ya, karena saya ada di satu tempat cafe gitu, tapi di pinggir jalan. Kita ada di outdoornya, jadi lumayan rame. Noise-nya pasti akan kenceng banget nih ya. Udah itu, setelah kita ngobrol berempat itu, kita mencar untuk naik ke lantai 3. Saya dengan teman saya ke lantai 3, 2 maintenance itu tetap di lantai 2.
ya. Kita ke lantai 3, kita ngecekin. Di lantai 3 itu ada 2 ruangan, sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan itu dekat tangga, sebelah kirinya itu lurus di searah dengan tangga. Oke, saya sebelah kiri, teman saya sebelah kanan ya. Nah, saya cekin semua, saya atur untuk barangnya pindah ke kanan, dari yang kiri nanti dikeluarin. Itu nggak lama tim maintenance kita 2 orang naik ke atas, dan nih berempat kita di atas kan, lagi-lagi rame di tangganya. Tak tuh kayak orang naik tangga gitu, tapi rame gitu naik tangganya itu kayak yang berdesakan gitu, tak tok udah. Kita hirauin itu, kita tetap tuh kerja di situ, kita ukur, kita cek-cekin, kita atur layoutnya. Saya di sebelah kiri, teman saya di ruangan sebelah kanan. Ya, kita pindahin barang-barang dari yang ruangan sebelah kiri keluar, nanti dimasukin, ada yang di sebelah kanan, dimasukin ke ruangan sebelah kanan, ada yang diturun ke lantai 1 ya. Teman saya atur untuk masuk ke sebelah kanan. Nggak lama dari itu teman saya selesai masukin barang ke ruangan sebelah kanan. Terus dia bilang, gue turun ya ke bawah ke lantai 2. Oh ya oke. Di lantai 3 saya bertiga dong, saya dan 2 maintenance dong. Oke, saya tetap cekin barang-barang di lantai 3 itu yang di sebelah kiri karena banyak file-file penting. Gitu, oke. Tim maintenance itu ngerapihin barang yang di tengah untuk masuk ke ruangan sebelah kanan. Tidak lama dari itu saya instruksiin untuk pindahin barang di sebelah kiri, ruangan sebelah kiri untuk masuk ke sebelah kanan. Oke. Mereka selesai pindahin di tengah, mereka pindahin di ruangan sebelah kiri untuk ke sebelah kanan. Saya cek untuk yang di ruangan sebelah kanan ya. Saya cek, itu memang ada pintu. Ruangan sebelah kanan itu ada pintu. Gitu kan, pintu kayak ruangan gitu. Nah, saya buka, saya masuk. Oh, saya lihat oke, ini sesuai nih penataannya gitu kan dengan yang diinstruksiin. Oke, sesuai. Selesai, saya keluar aja gitu tuh pintunya, nggak saya tutup lagi. Saya berdiri di samping ruangan tersebut, di sebelah kanannya, di samping ruangan tersebut dekat tangga ya, gitu kan. Jadi ini tangga, sebelah kanan ini ruangan, lurus dari tangga itu adalah ruangan sebelah kiri. Saya berdiri di dekat tangga dan dekat ruangan sebelah kanan. Oke, saya berdiri di situ untuk videoin semua ruangan di lantai 3 itu. 2 maintenance itu masih di atas, kan? Oke, masih di atas. Saya masuk lagi di ruangan sebelah kiri untuk ngecek lagi layoutnya, terus barangnya udah selesai belum, karena yang maintenance itu akan pindahin dari ruangan kiri ke kanan ya. Jadi kita berselisih jalan gitu ya, yang maintenance 2 orang itu ke kanan, saya ke kiri. Oke, udah diberesin segala macam, saya keluar lagi sebelah kiri ya. Terus saya ke ruangan sebelah kanan. Karena ruangan sebelah kanan itu tadi nggak saya tutup, kan pintunya terbuka tuh ya. Saya berdirilah di ruangan sebelah kanan itu, saya berdiri. Terus ini kok pintunya ditutup gitu ya? Kenapa ditutup? Tuh nggak ada suara angin yang gabruk itu, nggak ada gitu. Apa ada orang atau apa gitu? Saya bukalah pintu itu sebelah kanan. Saya buka, saya cekin apakah masih ada maintenance di dalam atau enggak gitu. Terus ada 1 orang yang lagi beresin. Si maintenance ini, yang satu dia pakai kaos biasa, yang satu pakai topi ya. Kan dua-duanya tadi ada di sebelah kanan ya, di ruangan sebelah kanan. Saya lihat, saya ngeh banget, 1 orang itu lagi yang pakai topi itu ada di ruangan sebelah kanan. Memang dia lagi bersihin toilet. Yang satu lagi ada di atas lantai 4 karena tangganya itu ada di ruangan tersebut untuk maju ke rooftop, untuk naik ke rooftop. Terus saya pikir, oh yang satu sini, yang satu kemana ya gitu. Terus saya teriakin gitu kan, bang di mana? Oh di lantai 4 nih, lagi ngeliatin rooftop gitu, lagi beresin untuk rooftop. Oh iya oke. Yang satu itu di toilet lagi bersihin. Saya keluar lagi, saya berdiri lagi di ruangan sebelah mana? Kanan itu dekat tangga. Pas nggak lama saya diri di situ, saya videoin lagi karena kan kita harus bener-bener atur tempatnya gitu ya, ukurannya, letaknya, karena kita mau set up layout di situ. Jadi core-nya itu adanya di lantai 3. Saya berdiri aja, terus pintunya ditutup sama si maintenance yang pakai topi. Dalam hati saya, kenapa sih pakai ditutup gitu? Sama dia ditutup aja, set, tutup.
Dah, setelah saya dalam hati kenapa ditutup ya gitu. Udah tuh saya nggak hirauin. Saya videoin, saya buka lagi dong. Ruangan yang sebelah kanan saya buka lagi karena saya harus videoin juga ruangan itu. Saya videoin set, loh yang tadi pakai topi ya maintenance saya nggak ada nih, kemana ya? Apa ke lantai 4 bantu temannya atau enggak? Udah saya nggak hirauin. Yang satu memang masih di atas. Saya buka, saya videoin, saya keluar lagi, saya berdiri lagi dekat tangga. Karena saya tahu ini kayaknya nggak beres nih ya. Ada firasat-firasat yang ini, saya diri aja deket tangga tuh, nggak pernah kemana-mana. Saya diri, karena kan tadi saya keluar dari ruangan pintu yang ruangan sebelah kanan ya. Saya nggak tutup lagi emang tuh pintu. Gak lama dari itu, saya berdiri di dekat tangga, dekat ruangan sebelah kanan. Pintu itu ditutup lagi sama yang maintenance pakai topi. Set, tapi nutupnya pelan, gak digabruk gitu nggak. Set gitu, tapi dia nunduk pakai topi gitu ya, dia nunduk. Saya liatin aja dalam hati kenapa harus ditutup terus sih gitu. Udah dong, tapi kok rasanya aneh gitu ya. Kita kan punya feelingnya kayaknya nggak enak nih gitu. Oke, terus saya teriak kan, yang untuk di lantai 4 tuh saya teriak, "Bang, masih di lantai 4?" Dia nggak jawab kan, mungkin nggak kedengeran atau apa. Yang pakai topi itu saya nggak tanya, memang saya diem aja. Karena feeling saya aneh gitu. Biasanya kan yang biasa pakai topi itu orangnya ceria gitu ya, maksudnya orangnya happy gitu, ngobrol gitu apa segala. Kok ini dia diem aja nih kan. Dia diem aja. Udah dong, saya masuk lagi ke ruangan sebelah kanan itu. Saya cek lagi, oh ya saya hitungin bangku-bangku, kursi-kursi yang ada di situ yang kita mau pakai. Oh ya udah cukup. Saya nggak tutup lagi, saya berdiri lagi di pintu sebelah kanan tuh, dekat ini bukan pintu ya, di ruangan sebelah kanan dekat tangga. Saya duduk lagi, saya videoin lagi yang ke berapa gitu, saya videoin banyak gitu, saya videoin semua ruangannya dari pas naik tangga, ruangan sebelah kiri, sebelah kanan semua. Feeling saya soalnya ada suara di kamar mandi, saya pikir yang pakai topi itu masih di kamar mandi. Udah selesai, nggak lama saya diri lagi, ditutup lagi, ditutup, udah ditutup. Karena saya rasanya kok nggak enak gitu ya. Udahlah, saya turun aja nih ke lantai 2 untuk untuk nemuin teman saya yang ada di lantai 2. Saya sudah turun tangga. Tahu apa yang terjadi? Di lantai 2 itu saya ngelihat maintenance saya yang pakai topi lagi mindahin meja berdua dengan teman saya. Terus gue cuman lihat-lihat gitu dong, cengok dong. Saya cuman berdiri di tangga yang bawah gitu ya. Saya lihat, terus saya tanya, "Bang, dari tadi mindahin meja?" "Iya nih, dari tadi di sini nih sama dia mindahin," gitu. Terus saya pikir, terus siapa dong yang dari tadi tutupin pintu? Jadi kalau pintu itu kebuka, tutup lagi, terus dibuka, tutup lagi, tapi nggak digabruk, nggak apa. Udah dong, ketar-ketir dong. Siang-siang gitu. Udah tuh, duh siapa ya? Udah saya turun aja. Udah ya, gue di lantai 1 ya, gue cek di lantai 1, keluar tempat itu. Saya tunggu aja di depan pintu, gue tungguin tuh ya di dekat parkiran, nongkrong aja di situ. Terus udah kan tuh, singkat cerita selesai sore. Pas saya cerita, kalau lu nggak naik lagi ke dalam? Enggak, nggak apa-apa. Kenapa? Nggak apa-apa. Udah tuh. Terus sampai kantor saya ceritain semua detailnya. Terus dia cuman ketawa doang. Ya, emang kalau setiap orang yang datang ke situ pasti aja ada yang diliatin sama dia. Bentuknya sama, modelannya sama. Setiap pintu lantai 3 yang sebelah kanan dibuka, itu pasti akan ketutup. Syukurnya nggak diliatin yang aneh-aneh ya, cuman yang kayak gitu doang yang menyerupai temen kayak gitu. Coba kalau yang itu, gue udah teriak-teriak, gue udah kabur. Terus teman-teman yang lain pada cerita, iya pernah lihat banyak lah, pernah ngeliat banyak, diliatin banyak segala macem. Terus teman saya yang satunya, kenapa dia tadi celana kok rame? Emang sering, setiap ada orang yang di situ, setiap kita bikin datang gitu ke situ, bikin sesuatu, mau setup barang, mau ambil barang atau apa gitu, pasti serame suara sepatu tak tok. Dan dia udah tahu itu, makanya dia diem aja, takutnya dia pikir saya akan panik kalau diceritain. Berarti yang dari tadi tutup pintu adalah, yaitu dia lah yang tadi tutup pintu ya, menyerupai gitu. Wah, semenjak itu kalau saya disuruh ke tempat itu lagi, saya mau, tapi nggak sendiri, berdua atau bertiga, dan saya akan tunggu di bawah. Saya ada segmen yang namanya random talk, bicara apa aja, ngobrol apa aja.
Nanti teman-teman juga bisa komen di bawah. Kira-kira kita mau ngobrolin apa, mau cerita apa, mau bahas apa gitu ya. Terima kasih. Subscribe ya. Subscribe ya.